Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Adik-adik yang soleh dan solihah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam acara apa, Adik? Malam Jumat ceria ya. Nanti adik-adik jangan lupa setiap malam Jumat kita berkumpul untuk mendengarkan kisah-kisah. Nah adik-adik, sebelum kita mulai acara kisah, nanti akan dibacakan kisah istri-istri Nabi. Nah kita buka dulu dengan mengaji bersama ya adik-adik ya. Kita baca suratul Fatihah. Adik-adik ada yang tahu nggak? Surat Al-Fatihah juga disebut apa? Ya betul, Mas Dilan ya. Surat Al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab ya, atau induk dari Al-Quran. Ayo kita ngaji bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah membuka dengan suratul Fatihah. Adik-adik, suratul Fatihah adalah intisari dari Al-Quran. Jadi adik-adik, Al-Quran yang segini itu intisarinya ada di dalam suratul Fatihah. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak surat Al-Fatihah wajib dibaca minimal berapa kali dalam sehari semalam? Ada yang tahu? Berapa? Ya betul, Mas itu sudah tahu ya. Namanya siapa? Farza, ya Mas Farza pinter ya. Mengapa 17 kali adik-adik? Karena sholat sehari semalam dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jumlah rakaatnya berapa? 17. Padahal kita setiap sholat, setiap satu rakaat pasti membaca suratul Fatihah. Jadi kita wajib membaca minimal 17 kali. Belum kalau ditambah sholat sunat dan sebagainya, jadi bisa banyak. Adik-adik, sebelum Mas Wahyu memulai ceritanya, ini Mas Wahyu mau ulang dulu. Mas Wahyu aja ya. Mau ulang dulu. Dulu sudah diceritakan tentang 10 sahabat yang dijamin surga. Nah sekarang Mas David coba sebutkan beberapa, coba sisanya berapa? 10 sahabat yang dijamin surga. Iya itu ya. Mas Acik coba sebutkan yang bisa disebut ya.
Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Terus Ali bin Abi Thalib. Terus yang lain ada yang tahu? Mbak Fatimah coba tambahin. Ya. Tambahin yang lainnya. Thalhah bin Ubaidillah disebutkan yang lengkap. Ya. Sa'id bin Zaid. Ya. Terus coba ya. Kita ulangi ya, coba ya. Sekarang kita ulangi. Nanti kalau ada yang salah dikasih tahu ya. Sekarang bareng-bareng. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Iya. Ali bin Abi Thalib. Ya. 5. Thalhah bin Ubaidillah. Ya. 6. Zubair bin Awam. 7. Sa'ad bin Abi Waqqas. 8. Abdurrahman bin Auf. 9. Atau 9 siapa? Sa'id bin Zaid. 10. Nah, ya, bawahnya juga lupa ya. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ulangi. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Nah, adik-adik, inilah 10 sahabat yang dijamin surga. Adik-adik kira-kira senang nggak kalau dijamin surga? Senang ya. Siapa yang pengen masuk surga, angkat tangan? Oh, semuanya pengen masuk surga ya. Adik-adik, ada yang tahu nggak surga itu ada berapa tingkatan? Ayo. Surga ada berapa tingkatan? Ya, surga itu ada 100 tingkatan, adik-adik. Yang paling tinggi itu surganya para nabi, syuhada, siddiqin, dan orang-orang soleh. Itu surga yang paling tinggi. Kemudian surga yang paling rendah itu luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Itu yang paling rendah. Jadi kira-kira adik-adik pengen yang surga paling rendah atau paling tinggi? Ya, kita harus punya cita-cita surga yang paling tinggi. Adik-adik, surga yang paling tinggi disebut surga apa? Nah, betul Mas Adim ya. Namanya Jannatul Firdaus. Itu surganya para nabi, orang-orang soleh, syuhada. Jadi adik-adik kalau jadi orang soleh, kalau jadi anak soleh nanti kalau meninggal masuk surga yang paling tinggi. Kepengen nggak? Ya. Di surga itu tidak capek, tidak lelah, tidak lapar, tidak haus, tidak pipis, dan tidak buang air besar. Di surga itu nggak ada buang besar. Di surga itu kalau kita makan buah-buahan yang di surga itu buah-buahnya datang sendiri. Aku pengen apel hijaunya datang sendiri. Kemudian setelah dimakan, buah-buah yang dimakan di surga menjadi apa, adik-adik? Menjadi keringat yang baunya wangi. Jadi adik-adik di sana nggak usah mandi, nggak apa-apa. Kalau di sini kalau nggak mandi dicium, tahu. Ya, kalau di sini mandinya harus 2 kali. Ya, di surga itu kalau mau mandi ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak mandi sudah wangi karena keringatnya aja itu bau harum di surga itu. Jadi begitu keadaan surga. Nah, bagaimana kita biar bisa masuk surga? Salah satunya kita mencontoh para sahabat yang dijamin surga. Adik-adik, jadi itu 10 sahabat yang dijamin surga. Adik-adik, sahabat yang dijamin surga itu tidak hanya 10, banyak.
Tapi 10 orang tadi yang disebutkan dalam satu hadis, Bilal bin Rabah itu juga dijamin surga, bahkan terompahnya sudah masuk surga. Rasulullah itu pernah mendengar terompahnya Bilal itu ada di surga. Kemudian ditanya, Bilal, apa amalan yang dikerjakan kok aku mendengar terompahmu di surga? Kemudian Bilal menjawab, setiap wudhu langsung sholat sunnah. Senang sholat sunnah wudhu itu amalan yang dilakukan Bilal. Jadi Bilal itu selalu menjaga wudhunya. Adik-adik ada yang kenal Bilal bin Rabah? Itu kira-kira orangnya putih atau hitam? Ya, hitam ya. Bilal bin Rabah itu orangnya hitam. Hitamnya tidak hanya coklat, hitamnya hitam legam karena berasal dari Ethiopia, apa namanya, Habasyah ya kalau dulu itu. Jadi Bilal itu seorang budak dulunya sebelum dibebaskan Abu Bakar, itu asalnya dari Ethiopia. Kira-kira Ethiopia itu ada di mana, adik-adik? Di Eropa, di Afrika, apa di Asia? Di Afrika bagian utara, ya, agak ke timur itu Ethiopia. Bilal itu punya temen namanya Wahsy. Dulu Wahsy itu masuk Islam juga, tapi agak telat. Wahsy itu sempat membunuh pamannya Nabi Hamzah, tapi kemudian tongkatnya dipakai untuk membunuh Nabi palsu. Namanya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Adik-adik, tadi sudah 10 orang yang dijamin surga. Sekarang istri-istri Nabi sudah Mas Wahyu ceritakan itu. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah yang pertama. Kemudian Aisyah binti siapa, Dedek? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Aisyah. Kemudian yang ketiga yang mau Pak Wahyu ceritakan yaitu istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Jadi adik-adik, Ummahatul Mukminin Ummu Salamah. Jadi Rasulullah itu memiliki istri yang bernama Ummu Salamah. Rasulullah ketika menikah dengan Ummu Salamah itu sudah sepuh, sudah tua. Ummu Salamah juga sudah tua, jadi sudah sama-sama tua. Pada waktu Nabi menikah dengan Ummu Salamah itu sudah punya anak 4. Jadi Rasulullah punya anak apa namanya? Anak tiri ya. Ya, jadi yang dibawa oleh anak tiri atau bukan namanya? Namanya anak bawa. Anak bawaan, bukan anak tiri ya. Anak bawaan dari Ummu Salamah itu 4 orang anak. Nah, Rasulullah sendiri punya anak-anak jumlahnya berapa? Ya, 6 tambah 1, 7 ya. Nah, sekarang biar hafal, kita hafalkan lagi putra-putra Rasulullah ya. 1 Al-Qasim. 2 Zainab. 3 Ruqayyah. 4 Ummu Kulthum. 5 Fatimah. 6 Abdullah. 7 Ibrahim. Ya, itu putra-putra Rasulullah. Itu ada 6 dari Khadijah dan 1 itu bukan dari Khadijah, namanya Ibrahim ya. Tapi semua putra Nabi yang laki-laki meninggal pada waktu masih kecil ya. Jadi yang laki-laki meninggal semua. Kemudian putra-putri Rasulullah yang putri itu juga keturunannya tidak berlanjut kecuali dari Fatimah. Nah, Fatimah binti Rasulullah atau Fatimah binti Muhammad punya anak berapa? Adik-adik? Fatimah binti Muhammad punya anak berapa? 2. Namanya Hasan dan Husain, yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib. Itu adalah kemudian yang berlanjut sampai sekarang masih ada keturunan Nabi, tapi kita nggak tahu pasti yang mana. Tapi nanti adik-adik ingatkan ya dari dia, di akhir zaman itu akan muncul
Imam Mahdi. Siapa adik-adik? Ya, Imam Mahdi itu dari keturunan Nabi nanti. Namanya juga nanti Muhammad juga. Itu keturunan Nabi. Itu apa tugasnya Imam Mahdi adik-adik? Membunuh Dajjal nanti, membantu Nabi Isa dalam membunuh Dajjal nanti, memerangi Dajjal. Jadi di akhir zaman nanti akan muncul Dajjal. Dajjal itu mengaku Tuhan, bisa menghidupkan orang, bisa mematikan orang, tapi itu sebetulnya ujian. Jadi nanti akan diperangi oleh Imam Mahdi. Nah, adik-adik, kembali ke Ummu Salamah tadi. Dulu sebelum menikah dengan Nabi, Ummu Salamah ini menikah dengan Abu Salamah, ya, namanya Abu Salamah. Jadi kemudian pada suatu ketika Abu Salamah pulang ke rumah, kemudian bercerita kepada Ummu Salamah, aku telah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah, apabila orang ditimpa musibah hendaknya beristirja. Adik-adik tahu nggak kalimat istirja itu apa, adik-adik? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Abu Salamah mengajarkan doa, ya Allah berilah pahala atas musibahku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Jadi itu Abu Salamah mengajarkan kepada Ummu Salamah. Nah kemudian setelah beberapa waktu Abu Salamah ini sakit, kemudian Abu Salamah meninggal. Adik-adik, pada waktu Abu Salamah meninggal, itu Abu Salamah matanya melihat ke atas. Matanya melihat ke atas gitu. Pada waktu meninggal. Jadi matanya itu membuka Abu Salamah. Kemudian Rasulullah itu bertakziah masuk ke rumah Abu Salamah. Kemudian mata Abu Salamah ditutup. Jadi adik-adik ini pelajaran penting ya. Kalau ada orang yang meninggal matanya masih melihat ke atas, itu kemudian matanya ditutup. Ya itu Nabi mengajarkannya begitu. Nabi mengajarkannya begitu, kita ngikut aja, ya kan enak. Nah, kenapa matanya melihat ke atas? Karena orang itu kalau meninggal, pandangan matanya itu mengikuti ke arah rohnya keluar, gitu. Jadi roh itu akan diikuti oleh pandangan mata. Jadi kadang-kadang beberapa orang masih membuka matanya. Abu Salamah itu seorang sahabat mulia, adik-adik. Dulu masuk Islam awal-awal hijrah 2 kali. Hijrah itu berat loh, adik-adik. Hijrah itu pergi dari rumahnya ke negeri orang. Karena di Mekah itu para sahabat itu disiksa oleh orang-orang kafir, dikejar-kejar, mau dibunuh dan sebagainya. Adik-adik, dulu waktu di Mekah ada sahabat yang sampai mati syahid karena disiksa. Siapa adik-adik? Seorang wanita yang syahid pertama, siapa namanya? Ada yang tahu enggak? Iya, namanya Sumayyah ya. Sumayyah itu ibunya Ammar bin Yasir. Jadi keluarga Yasir itu disiksa oleh orang tua sampai Sumayyah meninggal. Meninggalnya itu ditusuk pakai tombak ke dalam perutnya. Kemudian Ammar bin Yasir juga disiksa dipakai besi panas. Itu keluarga Yasir itu disiksa. Kemudian tapi Ammar bin Yasir tetap memeluk Islam, tidak ini. Nah dulu Ummu Salamah dan Abu pernah hijrah ke Habasyah juga, jadi sebelum ke Madinah. Kemudian pada waktu mau hijrah ke Madinah, Ummu Salamah dan Abu Salamah itu sampai terpisah. Jadi Abu Salamah sudah berangkat duluan, Ummu Salamah belum berangkat. Setahun kemudian baru nyusul ke Madinah. Di Madinah, adik-adik, hijrah dari Mekah ke Madinah itu sangat berat. Mengapa? Karena dari Mekah ke Madinah itu kira-kira jalannya gimana? Sejuk atau dingin? Banyak sungainya atau gimana? Mengapa panas, Mas? Karena antara Mekah dan Madinah itu tidak ada pohon kelapa, tidak ada pohon mangga, tidak ada pohon durian. Adanya itu cuma pasir, ke kiri pasir, ke kanan pasir, belakang pasir. Kemudian pasirnya itu kadang-kadang ada badai, yaitu angin yang sangat kencang.
gunung pasir itu bisa pindah. Gunungnya di sini ada badai, nanti gunungnya pindah ke sini. Karena pasirnya itu terdorong angin sehingga gunungnya bisa pindah. Jadi kalau tidak ahli dalam perjalanan bisa tersesat ada di gurun pasir itu. Itu antara Mekah dan Madinah. Itu perjalanan yang sangat berat. Ada yang hijrah jalan kaki, ada yang naik onta, ada yang naik kuda. Tapi dulu para sahabat Nabi itu mereka mematuhi perintah Nabi untuk hijrah. Rumah ditinggal, harta ditinggal, hijrah pindah ke Madinah. Itu karena para sahabat ingin masuk surga. Jadi adik-adik kalau ingin masuk surga juga harus berjuang. Mas, harus main apa ya Mas ya? Ya. Tadi kalau hijrah dari mana ke mana, Mas? Hijrah tadi dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Nah, ya dengarkan dulu ya. Itu tentang hijrah. Nah, kemudian lanjut ke tadi, pada saat Abu Salamah meninggal, itu kemudian Ummu Salamah sebagai istri yang solihah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Abu Salamah. Maka Ummu Salamah pun berdoa, nggak usah mikir, langsung berdoa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini, dan berilah ganti atas musibah ini dengan yang lebih baik. Nah, rupanya Ummu Salamah berdoa kayak gitu sebetulnya nggak begitu sadar, tapi ternyata Ummu Salamah itu doanya itu dikabulkan oleh Allah. Terus setelah berdoa, Ummu Salamah bingung sendiri, kalau Abu Salamah meninggal, siapa yang lebih baik dari Ummu Salamah? Karena Abu Salamah itu sahabat yang sangat baik. Awal-awal masuk Islam, ikut hijrah ke Madinah. Jadi sepertinya Ummu Salamah melihat gak ada lagi yang lebih baik dari Abu Salamah. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doanya Ummu Salamah dan mengabulkan doa Ummu Salamah. Kemudian tidak lama kemudian Ummu Salamah ini dilamar oleh siapa, adik? Dilamar oleh Rasulullah SAW. Jadi kemudian Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah. Begitulah ceritanya, adik, karena Rasulullah jelas lebih baik dari Abu Salamah. Meskipun Abu Salamah itu orang soleh, tapi Rasulullah lebih baik dari Abu Salamah. Dan doanya Ummu Salamah ini dikabulkan oleh Rasulullah. Nah, adik-adik, sekarang Pak Wahyu kasih tahu keutamaan Ummu Salamah ini. Ya, nanti ada 2 atau 3. Adik-adik hafalkan ya. Yang pertama, Ummu Salamah ini meriwayatkan sekitar 380 hadis. Jadi masih lebih banyak Aisyah. Adik-adik. Kemudian yang kedua, Ummu Salamah ini pernah ada ayat Al-Quran yang turun karena Ummu Salamah. Jadi karena pernah ada ayat Al-Quran yang turun karena beliau. Kemudian Ummu Salamah ini pernah menjadi penasihatnya Khalifah, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Jadi bayangkan adik-adik, Khalifah itu kalau sekarang seperti siapa ya, di atasnya presiden. Misalnya adik-adik bayangin ada Presiden Joko Widodo ya. Khalifah itu lebih tinggi dari presiden, karena Khalifah itu memimpin umat Islam di seluruh dunia pada waktu itu. Pada waktu Utsman bin Affan, Islam itu sudah sangat berkembang sampai ke Irak dan Syam. Bahkan Persia sama Romawi sudah dikalahkan pada saat zaman Umar. Nah, itu presidennya siapa? Utsman bin Affan. Nah, penasihatnya siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah itu sebagai penasihat presiden. Jadi itulah keutamaan Ummu Salamah. Utsman bin Affan saja mendengarkan nasihat dari Ummu Salamah. Ya, dari siapa yang ingin jadi presiden? Ya, maksud boleh jadi presiden, boleh. Presiden yang soleh ya. Sekarang Ummu Salamah ini kemudian wafat atau meninggal usianya 84 tahun. Jadi di usia 84 tahun Ummu Salamah wafat. Itu adik-adik. Jadi ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, termasuk hadis tentang istirja tadi.
Jadi kalau kita ada ditimpa musibah, kita mengucapkan apa Dek? Kalau ditimpa musibah, ayo bareng-bareng yuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo, sekarang siapa ada dia bukan? Oh iya. Nah ini hadiah buat yang memperhatikan. Ada yang masih TK? Ya, sekarang yang masih TK ya. Siapa yang ini untuk yang TK? Siapa yang bisa mengucapkan kalimat istirja? Ayo tadi sini maju ada ini mas istirja. Setiap jari boleh terus maju ya. Maju pakai mic. Sini maju. Ayo yang TK. Ayo kalimat ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulangi ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya siapa? Fazal. Hafadzah ya. Hafadzah karena berani dapat hadiah. Ya, selamat buat Mas Farzan. Sekarang pertanyaan buat yang SD. Yang SD siapa? Oh banyak nih. Ya, sekarang yang SD dibagi dua dulu. Yang kelas 3 ke bawah angkat tangan. Kelas 3 termasuk. Kelas 3, 2, 1 siapa? Oh, ayo. Nah, buat yang kelas 3 ya. Buat yang kelas 3, pertanyaannya ya. Pertanyaannya. Ya. Siapa nama? Kelas 3, 2, 1 ini boleh. Siapa sebelum menikah dengan Nabi, siapa nama suami Ummu Salamah? Sebelum menikah dengan Nabi. Ayo, tadi buat SD kelas 3, kelas 2, kelas 1. Boleh dikasih tahu, boleh dikasih yang penting berani maju. Boleh dikasih tahu. Boleh. Ya, nanti maju. Namanya siapa? Rahda. Mbak Rahda ya. Kelas berapa? Ya. Siapa nama suami Ummu Salamah sebelum menikah dengan Nabi? Abu Salamah. Ya, gampang ya, Abu Salamah. Dapat hadiah spesial buat siapa tadi? Mbak Rahda, nggih, selamat. Sekarang ada yang angkat tangan? Duluan, ada yang duluan tadi? Boleh maju dulu yuk, tak kasih pertanyaan. Yang tadi yang sudah angkat tangan boleh maju sekarang. Pertanyaannya di sini. Ya, ayo. Sekarang buat yang kelas 4 sampai kelas 6 ya. Buat yang kelas 4 sampai kelas 6 ya. Pertanyaannya ya. Sebutkan putra putri Rasulullah. Mbak Fatimah nanti dulu. Yang paling gede ya. Yang lain boleh. Ayo yang berani dulu, yang berani maju. Putra putri Rasulullah sebutkan. Ayo maju. Kelas 4, 5, 6, ayo. Putra. Boleh. Biar lengkap juga dapat hadiah. Yang penting berani maju. Ayo. Buya mau, Buya? Mas Ajib, yuk. Putra putri Rasulullah boleh semua, boleh beberapa, boleh 1, boleh 2. Yang mau maju dapat hadiah. Maju sini. Sini Mas Dilan. Mas Dilan dulu. Namanya siapa? Pakai Mas ya. Rumahnya mana? F5. 5 ya. Sekolahnya di mana? Di mana? Bapaknya apa? Fatimah. Ya, yang lain siapa? Nah, ini cuma satu ya. Sekarang kita kasih tahu ya.
Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, Ibrahim. Nah, ini kebagian. Nah, tinggal satu. Yang SMP ada enggak? Tinggal satu. Sekarang buat yang adik-adik kecil-kecil lagi ya. Yang TK ke bawah, TK ya, TK. Atau sekarang boleh buat semuanya. Yang tadi buat semuanya. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya tadi kan, tadi itu surga itu ada 100 tingkatan, ya kan? Nah, siapa yang akan tinggal di surga yang paling tinggi? Ya, mas, udah kata saya maju dulu gak apa-apa. Gak mau. Bentar. Yang lain ya, Mbak, ya, sini. Ya. Namanya siapa? Amira ya. Kelas berapa? 4. Kelas 4. Siapa yang akan tinggal di surga paling tinggi? Para nabi, betul. Terus yang lain adalah para nabi, syuhada, orang-orang soleh dan orang yang siddiq ya. Itu yang bukannya. Tapi boleh Mbak Amira dapat hadiah. Ya betul, para nabi ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Nanti adik-adik kita belajar tentang para sahabat supaya kita juga bisa masuk surga yang paling tinggi. Nah, adik-adik, ceritanya kita akhiri dulu. Adik-adik tenang, yang tenang. Ceritanya kita akhiri dulu. Sebelum kita akhiri, kita tadarus dulu ya. Surat-surat pendek ya, 3 surat. Ya. Ayo kita tadarus dulu 3 surat pendek. Dari Anas ya. Dari Anas. Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya adik-adik, Mas Habib jangan lama. Mas Habib. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
warahmatullahi wabarakatuh. Thank